Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zafar Nuriksan di mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita. Di sini saya akan membahas teknik reportase, yaitu what is news, suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Kemudian di sini ada jenis-jenis berita, yaitu ada straight news, in-depth news, soft news, dan feature news. Kemudian di sini ada jenis berita, yaitu ada straight news, in-depth news, dan feature news, dan soft news. Kemudian di sini ada straight news, yaitu berita langsung atau hard news yang disajikan secara langsung, padat, dan cepat, fokus pada fakta utama 5W1H. Contoh, gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncangkan Maluku Utara pada Kamis pagi pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada laporan korban jiwa. Kemudian ada soft news, yaitu berita ringan atau human interest, lebih menekankan isi-isi menarik, unik, atau menyentuh emosi. Contohnya, seorang kakek berusia 80 tahun di Yogyakarta sukses meraih gelar sarjana setelah berjuang kuliah selama 10 tahun. Kemudian ada feature, yaitu menyajikan cerita dengan gaya naratif, biasanya lebih panjang dan detail. Contoh, di balik hiruk-pikuk Jakarta, ada komunitas anak muda yang setiap minggu membersihkan sungai kecil di daerah Rawamangun demi menjaga lingkungan. Kemudian ada berita investigasi, yaitu menemukan adanya praktik pungutan liar dalam distribusi bantuan sosial di beberapa daerah Jawa Barat. Selanjutnya ada nilai-nilai berita, yaitu magnitude, proximity, aktual, impact, usefulness, human interest, conflict, surprising, sex, information. Kemudian ada syarat berita, yaitu aktual, faktual, penting, menarik, seimbang. Yaitu ada mass media, media cetak, media cyber, dan media elektronik. What is issue, suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. What is fact, fact, suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Kemudian di sini ada how to research and documentation, itu ada wawancara, foto, dan nulis, yaitu ketika wawancara itu kamu tahu, dan ketika foto itu kamu nggak ngasal, dan ketika nulis nggak status medsos. Kemudian ada macam-macam wawancara, yaitu ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, dan wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan ketika reportase, itu ada lafal, volume, tempo dan jeda, dan intonasi. Nah, di sini kemudian di dalam penulisannya itu ada 5W dan 1H, ya, yang kalian sudah ketahui, itu what, who, when, where, why, how. Kemudian di sini ada syarat-syarat berita, itu ada judul, lead, tubuh berita, dan ekor. Nah, di sini ada penjelasan apa itu reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber, narasumber, kemudian ditulis, dilaporkan kembali dalam bentuk berita produk. Kemudian di sini ada reportase, yaitu pelaporan dan pemberitaan. Berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Bagaimana reportase dilakukan, itu secara nggak langsung kita menggunakan 3, yaitu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi yaitu perencanaan peliputan, kemudian rapat perencanaan. Kemudian di praproduksi ada tujuannya, yaitu menghasilkan liputan yang berkualitas, memberikan arahan, koordinasi kebijakan redaksional. Nah, kemudian dalam rapat ini ditentukan topik yang hendak diliput, tim atau individu atau job desk, angel liputan yang ditentukan narasumber yang akan diwawancarai. Kemudian ada riset dan perencanaan TOR, penentuan tema liputan, dan apa itu riset dan manfaat riset. Nah, saja ada
produksi, yaitu ada proses liputan, yaitu karakteristik narsum, yaitu cara mengejar narsum, dan jika gagal coba lagi. Fokus reportase untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian ada pasca produksi, yaitu finishing, proses editing, evaluasi, distribusi berita, himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.